Salam olahraga sobat kiper semua. Ya, jadi ini untuk pertama kalinya kita coba lah ya. Biasanya di hari Rabu saya akan memberikan hari Ask Me Wednesday di story IG saya, di mana saya mengizinkan semua yang follow atau bahkan tidak follow saya ya untuk menanyakan saya pertanyaan di IG ya, di Instagram ya. Sejauh ini ya, pertanyaannya itu ada yang menanyakan hal-hal simpel seperti misalnya saya lebih suka cut yang mana, menurut saya produk mana yang lebih bagus dari antara A dan B dan sedemikian ya. Tapi minggu kemarin saya menemui ada pertanyaan yang sangat bagus ya, di mana ada seorang anak SMP kelas 3 yang menanyakan tentang tinggi badannya. Apakah tinggi badannya itu memadai untuk menjadi kiper atau tidak? Dan hasilnya ya bahkan ada beberapa akun Instagram lain seperti kiper lokal dan juga Safe Goalkeeper kalau saya tidak salah yang memberikan informasi dan masukan tambahan kepada saya. Nah, di situ jadi saya melihat bahwa ada beberapa pertanyaan yang emang bisa dijadikan topik diskusi yang lebih bagus ya. Dan saya membuat video ini supaya sobat kiper semua bisa berdiskusi lebih lanjut ya, karena saya percaya, saya seorang guru, saya percaya dengan berdiskusi kita bisa memperluas wawasan, bisa meningkatkan ilmu pengetahuan atau knowledge yang kita miliki, dan juga memperbaiki pola pikir kita ke arah yang lebih baik ya. Silakan komen di bagian bawah. Seperti biasa saya akan selalu berusaha sebaik mungkin untuk bisa menjawab semua komen dari sobat kiper semua ya. Dan marilah kita bersama-sama mengembangkan diri dan menambah wawasan di situ ya. Oke, jadi pertanyaan yang akan saya bahas pada hari ini itu adalah pertanyaan dari akun Instagram yang menanyakan, "Bang, saya mendapatkan informasi, benar nggak sih Bang, kalau brand lokal kita semua ini meskipun dibilangnya brand lokal tapi diproduksi di luar negeri, benar nggak tuh Bang?" Nah, jawabannya itu adalah iya, benar. Mayoritas, kalau bukan semua, ya karena saya tidak tahu apakah ada atau tidak ya di dalam produksi dalam negeri, semoga benar ada, itu datang dari luar negeri. Bahkan, saya berani menyebutkan, sarung tangan ini semua itu kebanyakan diproduksi di Pakistan dan sekitarnya. Ya. Dari mana saya bisa tahu segitu? Karena kalau sobat kiper mengecek di Instagram semua dan juga dari sosmed dan juga langsung search Google saja pun tidak masalah, itu banyak sekali manufacturer sarung tangan yang berdomisili di daerah Pakistan dan sekitarnya ya. Dan mereka dengan aktif akan menanyakan kepada Anda, jika Anda itu terlihat, akun Anda itu terlihat sebagai seseorang yang akan membeli sarung tangan yang menyusun identitas Anda sebagai seorang kiper, mereka akan langsung menawari Anda seperti itu ya. Apakah Anda tertarik untuk membuat sarung tangan? Are you interested in making gloves? We are from Pakistan and we are the leader in sports items manufacturer. Would you like to make your glove with us gitu? Ya, persaingan memang tergolong, saya dengar juga persaingan di sana itu tergolong ketat ya, sehingga mereka dengan aktif, agresif dengan menggunakan sosmed untuk mendekati calon-calon pelanggan barunya ya. Nah, jadi timbul pertanyaan seperti ini. Saya yakin ini yang ada di benak si penanya itu tadi. Kalau misalnya demikian, kenapa brand-brand lokal ini memilih memproduksinya di luar negeri dan tidak di Indonesia saja? Ya, jawabannya itu simpel. Karena memproduksi di luar negeri itu ada keuntungan. Apa saja keuntungannya? Saya bisa menyebutkan setidaknya 2 keuntungan yang paling besar. Yang pertama itu adalah dari segi biaya. Ya, jujur saja, saya sangat kaget ketika saya mulai memasuki ranah glove dalam negeri, ya brand-brand lokal yang ada di sini semua, ya. Saya sangat kaget ketika menyadari bahwa, wah, sekarang saya bisa mendapatkan glove yang berkualitas seperti misalnya TKB Forte Poison Green ini dengan harga yang kalau kita bandingkan dengan harga glove internasional itu sangat murah, ya. TKB Forte ini harganya Rp600.000. Wah, untuk skala Indonesia Rp600.000 itu udah cukup mahal, benar ya? Tapi kalau kita dolarkan, itu harganya masih di kisaran $40 hingga $50. Jika sobat kiper tertarik mau membeli glove-glove dari brand top, Nike, Adidas, Ullsport, Rausch, atau bahkan versi yang lebih murah dan lebih ekonomis dibandingkan mereka, misalnya Sales, HO, atau bahkan Calier, ya,
Semua itu sarung tangannya yang paling murah itu di atas $50. Ya. Jadi sarung tangan termurah di luar negeri itu sudah bisa mengizinkan kita untuk membeli sarung tangan top grade brand lokal. Ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena kita mengoutsource-nya di tempat yang paling murah di dunia, Pakistan. Kenapa Pakistan bisa memberikan harga paling murah sedemikian? Karena satu, harga tenaga kerja di sana sangat murah sekali. Kalau kita di Indonesia, UMR-nya di daerah DKI Jakarta itu sekitar 3,4 juta, 3,6 juta kalau saya tidak salah ya. Kalau di daerah industrinya Karawang itu bisa udah mencapai 4 jutaan. Sekarang saya di Medan 3 jutaan ya. Dan kalau misalnya di kota-kota besar lain itu sudah mendekati 3 juta atau bahkan udah banyak yang di atas 3 juta ya. Yang paling murah di Indonesia itu mungkin di daerah Jawa Tengah ya, daerah DI Yogyakarta kalau saya tidak salah hampir 2 juta. Nah, di Pakistan itu UMR-nya itu bahkan setengah dari UMR termurah di Indonesia. Kalau misalnya tadi kita bilang di Yogyakarta itu hampir 2 juta, di sana itu cuma 1 juta lebih sedikit ya. Ketika saya mau membuat sebuah glove seperti ini, ya, glove ini tidak dikerjakan oleh mesin. Jahitan di dalam ini semua, ya, kita bisa lihat ada di dalam gaset ini, ya, karena dia bentuknya jahitan di dalam, rapi sekali. Jahitan di dalam gaset ini semua itu tidak bisa dilakukan oleh mesin, ya. Sobat Keeper kalau mau cari research itu emang pekerjaan menjahit yang berhubungan dengan fabric, kain, jahit, latex itu memang masih belum bisa disubstitusi oleh mesin. Masih harus dilakukan oleh manusia. Akibatnya, ongkos tenaga kerja itu masih sangat penting sekali dalam proses manufacturing glove. Dengan kita manufacturing glove atau sarung tangan ini di daerah seperti Pakistan tadi, yang notabene harga tenaga kerja kasarnya di sana murah sekali, itu keuntungan biaya yang didapatkan itu sangat tinggi sekali. Ya, lalu yang kedua adalah faktor bahan baku. Kita bisa ngelihat kalau misalnya saya ngambil contoh lagi, PGS Pro, kancingnya susah. PGS Pro Eagle, ya kita bisa lihat PGS Pro Eagle di sini dia membanggakan, yang menurut saya memang layak untuk dibanggakan ya, karena sebagai nilai jual dan untuk mid grade memang lateksnya tergolong bagus. Kita bisa lihat di sini. Dia membanggakan bahwa dia menggunakan Germany latex, ya, yang artinya sebenarnya cuma sesimpel lateksnya dibeli dari Jerman, ya, atau dimanufacturing dari Jerman seperti demikian. Nah, Germany latex ini kalau dia sampai ke Indonesia, karena Indonesia juga negara produsen karet dan latex, itu akan terkena bea impor yang cukup tinggi untuk melindungi produksi dalam negeri. Nah, tapi jika latex ini diimpor di Pakistan dan sekitarnya, negara-negara tersebut tidak mengenakan bea impor untuk latex. Akibatnya, mereka bisa memprocure barang latex ini dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan barang yang sama didatangkan langsung ke Indonesia. Nah, kedua hal tersebut, tenaga kerja, ya, dan hal yang kedua, biaya impor tambahan dari bahan baku utama, yaitu latex, ya. Itu membuat harga biaya produksi di Pakistan menjadi lebih murah dibandingkan dengan harga produksi di Indonesia. Ya, saya pernah ditawarin dari mereka ya, dan mereka harga yang mereka quote ke saya itu menurut saya sangat murah sekali untuk apa yang mereka bisa produksi. Ya, kalau kita bandingkan ya, tentu saja mereka nge-quote price-nya itu dalam bentuk dolar ya. Tapi harga yang mereka tawarkan itu murah sekali untuk sarung tangan seperti grade seperti ini ya. Lalu keuntungan kedua, kenapa mereka masih bisa lebih unggul dibandingkan Indonesia adalah karena mereka memang sudah bertahun-tahun menjadi manufacturer untuk brand-brand yang sudah lebih established. Di situ termasuk Adidas, Nike, dan brand-brand glove yang lainnya. Yang artinya apa? Mereka sudah memiliki mesin-mesin yang mereka butuhkan untuk mesin menggunting latex, mesin untuk membuat cetakan, cetakan template untuk jadi cetakan backhand, ya, dan juga cetakan tangan untuk menjadi dasar dari model si glove ketika akhirnya bakal mulai dijahit. Ya, keuntungan-keuntungan itu semua itu tidak bisa kita dapatkan dengan gampang dan itu pasti memerlukan proses yang bertahun-tahun. Ya, gampangnya mereka itu sudah jadi ahli batik tulis, sedangkan kita masih main batik
stempel. Seperti demikian perbedaan skillnya ya. Jadi perbedaan kualitas produk yang dihasilkan pun juga lumayan tinggi ya. Kedua hal tersebut itu membuat produk yang datang dari Pakistan itu akan memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan apa yang diproduksi di Indonesia ya. Bayangin saja Sobat Keeper, jika Sobat Keeper bisa membeli PGS Pro Eagle H2 ini atau semua sarung tangan lain yang ada di belakang saya ini, tapi harganya ternyata 50% lebih mahal. Jadi sarung tangan ini harganya 550.000, sarung tangan TKB Force ini harganya 900.000, sarung tangan Fat Venom Atus ini harganya 1.100.000, seperti demikian. Nah, itulah gambaran kira-kira cost atau biaya yang harus ditanggung oleh Keeper Indonesia jika kita memproduksinya di dalam negeri, ya. Nah, lalu kamu akan berpikir, Bang, kok kayak gitu nggak nasionalis dong, Bang? Saya rasa nggak apa-apa kita naikin harganya sedikit selama kita menggunakan produk dalam negeri. Nah, kalau itu bagaimana? Nah, kalau sampai itu terjadi, dalam artian kiper-kiper Indonesia diminta untuk membayar lebih mahal untuk sarung tangan yang sama, sebenarnya kita sudah melakukan inefisiensi, ya. Dalam artian, kita sebenarnya membayar lebih untuk sesuatu yang kita bisa dapatkan lebih murah. Secara prinsip ekonomi, itu tidak masuk akal. Dan percayalah, dari segi marketing pun, akan lebih susah menjual sarung tangan dengan harga 1 juta, tapi saya embel-embelin produksi resmi dalam negeri. Ya, saya bandingkan dengan saya jual sarung tangan harga 500.000, tapi saya tidak kasih tahu itu sumbernya dari mana. Ya, kenapa saya bisa yakin seperti itu? Buktinya Nike KW, Adidas KW itu masih bisa dijual. Ya, market kita, warga kita, pemain sepak bola kita itu masih terlalu sensitif dengan harga, dalam artian kita masih belum bisa membayar harga yang terlalu tinggi. Ya. Tidak, dan saya sangat maklum sekali. Kenapa? Karena masih banyak kebutuhan hidup ini selain bermain sepak bola, ya. Dan tentu kebutuhan itu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, ya. Jika kamu beruntung bisa bersedia melakukan itu, ya, untuk membeli yang lebih mahal selama 100% Indonesia, tidak ada masalah. Saya sangat mengapresiasi kamu, ya. Namun realitanya itu tidak demikian untuk dunia bisnis, ya. Nah, sekarang, jadi bagaimana kita harus menyikapi kondisi persarung tanganan di Indonesia yang dimanufaktur dari luar negeri itu? Nah, menurut saya pribadi, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu artinya kita sekarang bukan lagi di pihak pabrikan, manufacturer, tapi kita sekarang ada di pihak designer. Ya, brand-brand lokal ini, TKB, FAT, Jonas, GK Pro, lalu Kalsi, dan PGS Pro. Mereka semua yang mendesain dan mereka minta orang sana untuk memproduksi. Yang artinya sebenarnya ketika TKB menghasilkan keuntungan dari penjualannya dia, ketika TKB dan FAT berhasil mengekspor sarung tangannya ke Malaysia, ke Brunei, ke Timor Leste, sebenarnya yang dilakukan adalah orang-orang dari luar negeri itu membayar untuk desain dari anak bangsa. Membayar untuk biaya desain dari orang-orang di balik TKB, FAT, Jonas, dan lain sebagainya semua. Jadi sebenarnya kita sudah masuk dengan jualan glove seperti ini, kita sudah masuk dalam ranah industri kreatif dan bagian dari industri sepak bola as a whole. Ya, jadi perlu Sobat Keeper juga sadarin, bahkan brand seperti Nike dan Adidas, mereka masih banyak yang outsourcing produksi mereka ke pabrik-pabrik pihak ketiga. Ya, terutama jika itu adalah aparel atau pakaian yang grade-nya tidak terlalu tinggi. Mereka masih rutin mengoutsourcing itu ke pabrikan-pabrikan di Bangladesh dan termasuk juga Pakistan, ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, ya. Selama Sobat Keeper masih mendukung brand lokal, ya, TKB, FAT dan lain sebagainya itu semua, maka sebenarnya Sobat Keeper sudah menghargai resources berupa desain dan juga inovasi desain dari anak-anak bangsa atau kita sesama orang Indonesia. Ya, dan sebenarnya itu sendiri malahan jadi potensi ekspor. Menurut saya tidak menemukan ada masalah jika seandainya brand lokal membelinya dari luar negeri, ya, manufacturingnya di Pakistan seperti demikian, diimpor masuk ke Indonesia, lalu dijual kembali atau diekspor ke luar negeri sebagai produk Indonesia, ya. Tidak ada yang salah dengan itu, dan bahkan saya boleh berani ngomong itu lebih profitable daripada kita yang bekerja di bidang pabrikannya.
Oke, saya rasa itu saja video saya hari ini tentang yang topik ini. Wah, ini topik pertama saja udah berat sekali. Semoga diskusi ini atau apa yang informasi yang saya sampaikan di video ini ya bisa didiskusikan di bawah, di komen ya, mau di YouTube, mau di Instagram, silahkan. Dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Salam olahraga, sampai jumpa.